Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berdua TVRI Bengkulu tentunya dan masih bersama saya Khairul Fahmi dengan tema kita mengenai evaluasi pemilu di Studio TVRI Bengkulu. Dan kita akan berbincang kembali dengan dua orang narasumber kita, ada Bang Ridwan dan juga ada Bang Rusman. Tentunya kita ke Bang Ridwan kembali nih ya, yang tadi terputus mengenai 3 poin yang telah disampaikan kalau tadi mengenai masalah evaluasi tentang pemilihnya. Nah sekarang mungkin ke penyelenggaranya nih. Untuk penyelenggaranya ini apa yang harus dievaluasi yang sangat-sangat harus segera diperbaiki? Kalau penyelenggara ya, sebenarnya kita apresiasi dulu ya terhadap penyelenggara itu udah mengevaluasi ya beberapa masalah yang ada di 2019. Saya pikir itu ada terjadi, tetapi ada masalah-masalah baru ya, masalah-masalah baru yang muncul seperti Sirekap yang disampaikan yang sangat menonjol itu di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur itu sampai ulang kembali dan lain-lain. Dan itu perlu kesiapan. Nah, kalau saya pikir terkait Sirekap itu ya kesiapan itu kurang. Tanpa ada ketika pemilu berlangsung dia stop, Sirekap nggak dipakai. Sirekap ini dari tahun 2024 ini atau 2019 sudah ada Sirekap? Sudah ada tapi memang kemarin belum terlalu digunakan kan. Tapi ini selalu diunggulkan, selalu dibicarakan dan lain-lain. Sampai terjadinya salah satunya Sirekap, berbicara Sirekap selain di Kuala Lumpur itu terjadi pemilihan ulang karena hal tersebut di Indonesia tersebut ketika pemilihan dia down dan itu tidak dipakai. Ternyata setelah 2 hari 3 hari dipakai. Nah, setelah itu dipakai lagi KPPS 2 itu kan dipanggil untuk memakai Sirekap sesuai tugasnya kan gitu. Ketika dipanggil ternyata terjadi penyimpangan antara C-hasil dengan aplikasi foto yang ada di dalam tersebut. Jadi nggak samar dan lain-lain. Makanya kemarin menyebabkan KPU minta maaf ya. KPU RI minta maaf terhadap masyarakat. Itu terkait sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan beda selisih dengan C-hasil. Nah, hal itu saya pikir teledor, tidak siap dan tidak bisa dimaafkan ya kalau bilang. Saya bilang tidak bisa dimaafkan dengan kata maaf saja. Harus bertanggung jawab atas hal tersebut KPU. Nah, terus penyelenggara lainnya terjadinya masih terjadi gitu ya. Masih terjadi meninggalnya ya. Meninggalnya KPPS dan lain-lain. Terjadi ini saya pikir bukan karena gizi lagi ya, Saya pikir cukup baik menyiasati terkait gizi ya, diberikan C1000, Pokariswet dan lain-lain kan. Itu KPPS diberikan dana, ada dana kesehatan juga dan lain-lain. Saya pikir cukup bagus. Tapi ternyata hal itu terjadi bukan karena kesehatan mental saja, perlu kesehatan mental juga gitu kan. Hal itu terjadi kesehatan mental, ada tekanan dari saksi, tekanan dari calon dan lain-lain. Itu ternyata membuat mental ada yang menjadi gila dan lain-lain. Nah, kan itu yang terjadi. Ternyata itu perlu dievaluasi juga. Nah, mungkin kalau dari penyelenggara itu yang paling kelihatan gitu ya. Cuman yang paling jelas itu terkait aturan, integrasi tadi yang saya sampaikan. Sangat perlu aturan itu tuntas. Apapun yang bakal terjadi di sana, jangan ada perubahan lagi di aturan tersebut. Jadi harus tegas. Ya, harus tegas. Kalau sekali diputuskan, harus itu yang dijalankan. Ya, karena saya menilai KPU itu kepercayaan saya, KPU itu kehilangan keindependenan. Keindependenan hal tersebut. Karena ya kita lihat kayak menguntungkan salah satu paslon dan lain-lain kan. Nah, itu sangat tidak mengedukasi lah untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Baik, kita ke Bang Rusman nih. Mungkinkah soal yang di KPU ini itu bisa untuk diajak kompromi tentang masalah pemenangan satu paslon? Diajak kompromi? Ya, untuk memenangkan satu paslon. Kalau menurut dari Bang Rusman? Menurut saya itu sebenarnya bisa-bisa saja. Karena mungkin dari sistem demokrasi yang kami rasakan di kampus, melihat senior-senior dan lain, ya sepertinya bisa ya Pak. Nah, jadi biasanya itu lebih ke peraturan, peraturan yang dipermainkan. Kalau untuk sistem itu biasanya udah diawasi langsung di lapangan, jadi agak sulit kalau untuk merubah sistem-sistem yang ada
Tapi biasanya yang dipermainkan itu aturan-aturan yang ada. Oke, nah kalau KPU ini sendiri nih, KPU ini sendiri akan menghitung suara itu mulai dari Sirekap ini sendiri atau dari Cepleno sendiri sih nantinya akan mereka hitung kalau menurut dari Bang Rusman? Oh ya, setahu saya itu kan nanti ada rekapitulasi dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ada juga kota. Jadi sebenarnya Sirekap ini tidak terlalu berpengaruh soal masalah suara. Sirekap ini kan hanya untuk sementara, Iya. ya real count, tapi ya namanya sistem, namanya aplikasi memang benar, tidak bisa dimaafkan. Tapi sebagai orang IT juga paham bahwasanya yang namanya aplikasi, namanya sistem, ya pasti ada kesalahan, terutama mendeteksi angka. Apalagi tulisan orang kan beda-beda ya. Ada yang saya lihat, ada yang bentuk kotak, ya ada yang angka biasa, bahkan dari sosialisasi berubah-ubah itu. Jadi Pengisiannya ya. jadi sebenarnya untuk Sirekap ini coba diganti nama sih menurut saya. Ya. Kalau rekap itu kan orang tahunya rekapitulasi itu adalah akhir. Iya, betul. Mungkin diganti atau apa ya nggak tahu, mungkin biar KPU yang mikirin nanti kan. Punya namanya ya. Dan juga ya itu mungkin diperbaiki sistemnya dan Sirekap ini nggak berpengaruh besar terhadap suara calon. Yang berpengaruh itu saat di KPU yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Nah, dari rekapitulasi masing-masing. Oke, baik. Nah, menyikapi untuk KPPS yang banyak meninggal tentunya, kita tahu juga bahwa ada beberapa yang petugas yang meninggal ya kan di tahun 2024 ini. Nah, itu menurut dari kacamata kalian berdua, mungkin kita ke Rusman dulu. Ini apakah nantinya untuk di pemilu berikutnya, apakah ada mungkin batas umur atau batas usia untuk menjadi seorang anggota KPPS atau seperti apa ke depannya dari Rusman sendiri mungkin? Oke. Untuk masalah KPPS yang banyak meninggal, yang gila, yang sakit, masuk rumah sakit, menurut saya ini sudah menjadi evaluasi KPU dari 2019 kemarin. Dan untuk penurunan tingkat kematian kayaknya udah berkurang. Iya. Udah berkurang. Itu masih terjadi? Masih terjadi. Kita tidak bisa memungkiri itu. Salah satunya yang saya lihat peraturan yang dibuat oleh KPU adalah usia. Ya. Yang didahulukan adalah yang muda. Tapi masih ada yang, mohon maaf ini yang orang-orang udah tua itu masih menjadi KPPS, bahkan jadi ketua KPPS biasanya. Betul. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada ambang batas usia yang diberikan. Betul. Mungkin nih misalnya 30, 35 atau mungkin KPU bisa bekerja sama dengan ID, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain untuk mengetahui gimana sih seharusnya KPPS ini yang kerjanya dari jam 6 sampai jam 6 subuh lagi, kira-kira idealnya gimana? Dan kemudian mungkin ada tes mental atau apapun itu mungkin bisa diatur sedemikian rupa untuk selanjutnya. Ya, tapi nambah biaya lagi nantinya ya kan? Ya, itu resiko kalau kita masih menggunakan coblos tradisional. Baik. Karena Indonesia kan juga termasuk beberapa negara lagi yang masih menggunakan coblos manual. Kalau negara luar itu udah sistem e-voting kayak di UNIP udah e-voting ya Pak. Iya. Mungkin tahun depan akan dimulai hal seperti itu kali. Agak sulit kalau kita lihat Sirekap gini Pak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan tentunya. Pemirsa tetap bersama kami di Berndoa TVRI Bengkulu.